best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. PSV Eindhoven menjamu Borussia Dortmund pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Mentas di Philips Stadion, kedua tim bermain sama kuat. Skor akhir yang tercipta 1-1 berkat aksi balas-balasan gol dari dua striker timnas Belanda. Kali ini Dortmund unggul lebih dulu lewat gol Donyell Malen di babak pertama, yakni pada menit ke-24. PSV melawan di babak kedua dan bisa menyamakan kedudukan melalui penalti Luuk de Jong pada menit ke-56. Pertandingan dimulai dengan tempo sedang. Kedua tim bermain relatif terbuka. 15 menit pertama, Dortmund dan PSV bergantian mendapatkan peluang. Tempo pertandingan sedikit meningkat setelah 20 menit berlalu. Dortmund pun berhasil membuka keunggulan di menit ke-24. Sabitzer melebarkan bola kepada Malen yang menunggu di tepi kotak penalti. Sudut sempit, tembakan Malen berhasil mengecoh pertahanan lawan. Dortmund lebih banyak mendapatkan peluang setelah gol tersebut. PSV tertekan, tapi pertahanan mereka cukup solid. Serangan-serangan Dortmund masih bisa dipatahkan. Skor 0-1 menutup duel 45 menit pertama. Masuk ke babak kedua, PSV tampak lebih mengancam lewat skema serangan balik. Dortmund masih coba membawa bola, tapi pertahanan lengah. Menit ke-54, PSV mendapatkan hadiah penalti. Hummels terpaksa menjatuhkan Tillman di kotak terlarang, jelas pelanggaran. De Jong lantas maju sebagai Algojo dan menembak akurat ke sudut kiri bawah dan menyamakan kedudukan. Dalam pertandingan kali ini, ex-pemain Manchester United yakni Jadon Sancho mendapatkan menit bermain untuk memperkuat lini serang Der Borussia. The last assist in the Bundesliga was as well from Marco Reus, so how about that? Yeah, I just feel like it was just meant to be, me coming back. Jadon Sancho kembali gagal menjadi pembeda bagi Borussia Dortmund. Kali ini, pemain 23 tahun itu menunjukkan performa yang biasa-biasa saja saat Dortmund berjumpa PSV Eindhoven di Liga Champions. Jadon Sancho dimainkan untuk peran winger kiri pada duel melawan PSV. Dia mendapat dukungan dari Ian Maatsen sebagai bek kiri Dortmund. Namun Sancho gagal tampil sesuai harapan. Sebelum ditarik keluar pada menit ke-68, Sancho nyaris tidak melakukan aksi berbahaya ke gawang PSV. Dikutip dari WhoScored, Sancho gagal melepas satupun tendangan selama berada di lapangan. Sancho gagal membuat umpan kunci. Akurasi umpannya juga hanya 71%. Sancho juga kehilangan penguasaan bola hingga 12 kali. Di sisi
lain, Malen yang bermain sebagai winger kanan justru menjadi inspirasi bagi Dortmund. Malen melepas 5 shots, bikin 1 gol dan punya 3 dribble sukses. Jadon Sancho berseteru dengan Erik ten Hag sehingga Manchester United meminjamkannya ke Dortmund. Erik ten Hag merasa Sancho tidak cukup intens saat berlatih dan tidak mampu mencapai level yang diharapkan ketika dimainkan. Terpuruk di United, Sancho berharap bisa mengembalikan reputasinya dengan pindah ke Dortmund. Dia menandai momen kembalinya ke Dortmund dengan sebuah assist pada duel melawan Darmstadt di Bundesliga. Great pass on for Jadon Sancho, sets up Marco Reus. Namun setelah itu Sancho tenggelam lagi. Sancho gagal bikin gol atau assist pada 5 laga bersama Dortmund secara beruntun. Bahkan Sancho tidak pernah dimainkan secara penuh oleh pelatih Edin Terzic. Sejak kembali ke Westfalen Stadion, pemain internasional Inggris ini telah membuat 3 penampilan sebagai starter dan 2 kali masuk sebagai pemain pengganti di Bundesliga dengan memberikan 1 assist. Untuk menjadikan transfer permanen Sancho terwujud, Dortmund harus tetap berkompetisi di kompetisi sepak bola Eropa untuk musim depan sebagai minimum yang diperlukan. Namun menurut Bild, Sancho tidak mengharapkan untuk mendapatkan kontrak jangka panjang di Dortmund. Selanjutnya dikatakan bahwa kemungkinan peminjaman kedua Dortmund dianggap tipis, yang akhirnya akan meninggalkan karir Sancho dalam situasi buntu jika skenario itu terjadi. Ya, tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi subscribe dulu FGD United, Glory Glory MU.